Jumpa lagi dengan saya Akbar, dan sekarang ini saya ingin memperkenalkan Danau Toba, danau yang sudah melegenda seluruh penjuru dunia. Nah, Danau Toba ini punya kisah-kisah misteri juga, dan banyak kisah yang ada di dalam Danau Toba ini. Mari kita liput secara detail, kita akan masuk ke dalam. Ikuti saya sampai selesai. Sekarang kita sudah sampai ke Danau Toba, danau yang melegenda itu, danau yang spektakuler, banyak misteri atau banyak yang dikenal dengan cerita legenda itu. Apakah Anda sudah mengenal legenda itu? Kalau belum, saya akan menjelaskan secara detail atau kurang lebihnya. Nah, Danau Toba itu kisah seorang anak yang tukang pancing ikan, lalu dia mendapatkan ikan mas itu berubah menjadi manusia, lalu dia mempunyai anak, lalu anaknya itu menangis, lalu ayahnya menyumpahkan, dan pada sebelumnya ayahnya sudah berjanji tidak akan menyumpahkan atau mengatakan kata-kata kasar satu kata pun. Nah, jadi ayahnya mengatakan sumpah atau melanggar janjinya itu. Nah, jadi setelah itu orang tuanya menyesal setelah perbuatan yang dia langgar janji itu. Lalu anaknya berubah menjadi danau. Inilah kisahnya Danau Toba. Danau Toba itu dikelilingi Pulau Samosir. Nah, Pulau Samosir itu di tengah-tengah dari Danau Toba. Jadi di dalam danau ada pulau, dikelilingin Pulau Samosir yang sangat luas, yang dalam kedalaman Danau Toba ini tidak terhingga kedalamannya sampai orang mencari tahu kedalamannya sampai sekarang pun tidak tahu. Itulah misteriusnya Danau Toba, dan kita bisa lihat ikan atau peninggalannya, sejarah sudah ada di sini juga, bisa kita lihat ikan-ikannya.
lagi tentang Danau Toba itu apa. Danau Toba itu dikelilingin, ini danau, di tengah-tengah ada Pulau Samosir. Nah, ini di Danau Toba ini ada dua sejarah yang namanya perapat. Apa itu perapat? Perapat itu seorang putri raja yang konon katanya dia dijodohkan dengan seorang raja, tapi dia tidak mau atau dia menolak. Lalu dia punya seekor anjing yang kemana-mana mengikuti putri. Lalu putri ini termasuk atau masuk ke dalam lubang. Lubang itu makin lama makin merapat dan dia berdoa dalam bahasa Bataknya itu parapat. Apa itu parapat? Parapat itu merapat. Jadi dia meminta batu itu merapat, seolah-olah bumi itu bergoyang, lalu dia merapatkan dan menggempaskan badan si putri. Lalu si putri akan menjadi batu gantung. Nah, boleh disebut batu gantung yang di bawah saya maksud. Inilah yang dimaksud batu gantung. Ini fisiknya. Nah, ini seorang putri yang dijepit batu. Langsung ke batu gantung itu, tapi transportasi sekarang lagi tidak operasional. Mungkin di lain waktu atau di bagian yang kedua, jika ada kesempatan saya mampir lagi akan menjelaskan batu gantung atau langsung ke lokasinya. Sekarang saya mengelilingin sejarah-sejarah Danau Toba, Perapat, dan Pulau-Pulau Samosir yang masih terjangkau dengan saya. Selalu ikutin saya bersama wisata. Jadi singkat ceritanya, Danau Toba ini banyak diceritakan atau difilmkan kisah-kisahnya. Bagi yang percaya, ini suatu cerita legenda atau yang sudah berabad-abad yang kita dengar atau sebelum kita lahir ini cerita sudah ada. Jadi sedikit cerita. Danau Toba ini kedalamannya, saya ulangin, kedalamannya itu tidak terhingga, yang belum bisa diukur kedalamannya. Misteriusnya sebuah ikan dan batu gantung. Nanti di lain waktu kita tambah episode selanjutnya atau di bagian kedua. Saya ingin sekali nge-vlog di batu gantung tersebut. Batu gantung itu posisinya itu tidak ada yang menahan, dia persis seperti tergantung. Jadi
Kalau jika ada yang menahan, itu sama seperti buatan manusia. Nah, misteriusnya batu itu mengambang, makanya dia tergantung. Itulah kisah seorang putri yang dijodohkan lalu bunuh diri. Dia tidak terima dijodohkan dengan pasangan atau seorang raja yang tidak dia cintai. Terima kasih. Saya Akbar, selalu ikutin channel ini. Jika bermanfaat bagi Anda, mohon di subscribe atau di like dan komen di bawahnya. Saya akan meliput bukit-bukit Samosir setelah ini. Terima kasih.